Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melaksanakan perkuliahan pada minggu ke-7, meskipun hari libur, ya, kita laksanakan daring. Berarti mata kuliah pemrograman web untuk daring baru kali ini ya, pertemuan pertama dan kedua dulu. Nah, materi hari ini yaitu tentang JavaScript. Saya berharap Anda sudah melanjutkan kemarin di Free Code Camp, melanjutkan semua materi di bagian awal yang berkaitan dengan HTML, kemudian berkaitan dengan CSS. Nah, dari situ Anda bisa memahami bagaimana sih sebetulnya cara kerja dari masing-masing sintak itu atau masing-masing program tersebut, masing-masing perintah. Nah, hari ini yang kita akan pelajari yaitu konsep dasar dari JavaScript. Ya, konsep dasar dari JavaScript, di mana JavaScript ini bukan sebuah tag yang akan kita pelajari, tetapi sudah masuk ke dalam scripting. Karena bahasa pemrograman, kemarin di awal sudah saya sampaikan bahwa pemrograman web itu di bagian front end-nya itu bisa dilihat dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu kita analogikan dengan sebuah manekin ya, manekin yang tidak dipakai tidak menggunakan pakaian gitu. Kemudian CSS-nya itu adalah aksesoris. Kemudian JavaScript-nya itu kalau manekin itu kita program ya. Kita program supaya menjadi sebuah robot misalnya, analoginya seperti itu. Jadi otaknya lah istilahnya. JavaScript ini otaknya, tetapi otaknya ini hanya di bagian user, browser, tampilan di browser. Nah, kalau ingin melanjutkan di back end, JavaScript ini sebetulnya ada program lain, ada istilah lain yaitu Node.js. Nah, ini kalau bagian back end ya, untuk pemrograman lebih lanjutnya. Nah, sintak dari JavaScript ini sebetulnya sama dengan bahasa C atau bahasa pemrograman C pada umumnya, ya hampir mirip. Nah, baiklah, hari ini kita akan memulai belajar JavaScript. Kita langsung ke W3 School supaya kita lebih paham. W3 School. W3 School. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk intermezzo terlebih dahulu ya. Ini yang hadir, sebetulnya kalau banyak yang hadir malah enak. Kita akan mengadakan perlombaan. Silahkan Anda buka laptop. Mungkin nggak buka laptop ya. Sebentar. Ini terus type eraser. Nah, Anda bisa membuka type eraser. Kemudian Anda login terlebih dahulu. Type eraser ini apa sih sebetulnya? Ini untuk melatih kita mengetik. Seorang programmer itu sebetulnya kan lebih banyak mengetik coding, mengcoding gitu ya. Lebih banyak mengetik, dan seberapa cepat sih kita mengetik suatu kalimat gitu ya.
Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, untuk ini fiturnya itu ada practice yourself kalau kita ingin mempraktekkan secara sendiri, mandiri. Kemudian satunya adalah raise your friend. Nah, apabila kita ingin berlomba dengan teman-teman kita. Nah, ini kita bisa ketik raise your friend, ya. Kemudian ini Anda masuk ke sini, tapi sebelumnya Anda seharusnya login dulu. Login dulu di sini ya. Sign out, sign in, kemudian Anda mendaftar, lalu Anda login. Kemudian setelah login, silahkan Anda klik link ini. Nanti akan ketahuan siapa yang menggunakan. Nah, saya share di chat kolom chatting Zoom linknya. Silahkan masuk ke sana. Kemudian klik join race. Nanti akan muncul di sini ya namanya. Kalau Anda gabung di sini, nanti banyak sekali. Kita akan berlomba. Nah, ini kalau nggak muncul di sini berarti banyak yang tidak menggunakan laptop. Join race. Nah, nanti akan mulai kita mengetikkan di sini. Nah, ini waiting for competitor. Nah, karena belum ada kompetitor, ini tidak akan jalan. Untuk yang itu tadi. Untuk yang race track ini. Ya. Seperti itu. Nah, ini guys ini berarti kan tidak ada namanya, berarti dia belum sign up, belum mendaftar. Nah, dari sini kita udah mulai nih. Seharusnya kalau sudah ada kompetitor, warnanya lampu merah tadi sudah hijau, nah, itu kita bisa mulai mengetik. Nah, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 2 menit, ya, 2 menit untuk mengetik satu kalimat ini. Berapa sih untuk menyelesaikan waktu ini? Nanti waktunya ada di sini. Nah, ini kan tadi kan tidak bareng, jadi mulainya tidak bareng, jadi kan tidak tahu siapa yang mengetikkannya lebih cepat, gitu ya. Ini seru sekali kalau kita ingin mencoba menghilangkan penat gitu ya dengan rekan-rekan. Kalau misalnya online, misalnya diskusi online, kemudian kita main semacam ini untuk mengasah jari-jari kita. Ini akan seru sekali kalau diikuti oleh banyak siswa. Tuh. Oke, saya rasa yang menggunakan laptop hanya Ahmad saja nih. Yang lain mungkin menggunakan HP atau device yang lain. Kita langsung ke materi saja kalau gitu. Silahkan nanti kalau ingin dengan teman-temannya bermain-main untuk melancarkan jari-jari dalam mengetik gitu ya, mengetik. Oke, kita belajar melalui W3 School. Tidak perlu PowerPoint. Nah,
untuk pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari yaitu JavaScript. Kita langsung saja masuk JavaScript. Ya, learn JavaScript. Karena di sini kita langsung praktek dan prakteknya bisa langsung ditampilkan. Tetapi kalau di FreeCodeCamp itu kan langsung keluarnya adalah persentase, tidak menghasilkan suatu hasil dari program, jadi hanya persentase saja. Nah, pemahamannya lewat sini, step by step ya. Learn JavaScript, nggak bisa masuk. Oke, kita mulai. JavaScript. Nah, pemrograman web ini kan lebih banyak ke tutorial sebetulnya, bukan teori saja. Kalau teori kita tidak akan bisa. Karena aplikatif mata kuliah pemrograman itu aplikatif. JavaScript is the world most popular programming language. Jadi bahasa pemrograman yang populer. Dan JavaScript is the programming language of the web. Ya. Jadi memang selain dia JavaScript ini bahasa pemrograman yang populer di dunia, ya ini digunakan kebanyakan untuk bahasa pemrograman web dan dia mudah untuk dipelajari. Nah, ini agak sedikit opsional ya. Nah, opsional artinya tidak semua orang bisa belajar pemrograman gitu ya. Pemahaman pemrograman itu karena ditekankan lebih kepada logika. Nah, lebih kepada logikanya. Tapi kalau Anda ingin cukup mempelajari memahami HTML dan CSS saja, sebetulnya Anda sudah bisa menjadi front-end developer. Nah, JavaScript easy to learn. This tutorial will teach your JavaScript basic to advanced. Nah, kalau kita ikuti tutorial ini, insya Allah kita akan memahami step by step-nya. Nah, misalnya di dalam setiap chapter, setiap bagian di dalam JavaScript ini, ya, kita ingin mengubah my first JavaScript ini ya, ingin mengubah ingin menampilkan tanggal dan waktu. Nah, seperti klik. Nah, jadi kita cukup klik tombol, di bawahnya akan muncul tanggal dan waktu. Nah, kalau dilihat dari sintaknya, nah ini kita bisa jalankan di sini. Sintaknya di sini ada sebuah file HTML, ya, ada sebuah file HTML di mana script dari JavaScript-nya itu dimasukkan ke dalam inline, ya, dengan mode inline di dalam tag HTML-nya. Ya, ini tipe button on click. Nah, ini sebetulnya perintah JavaScript-nya di sini. On click, document get element by ID demo. Nah, dokumen yang akan diambil adalah ID dengan ID demo. ID demo ini terletak di P, di tag P. Jadi nanti ketika button ini diklik, ya, button ini diklik berarti button yang ini ya, script yang ini ya, itu diklik. Maka di bawahnya itu akan menampilkan tulisan date-nya ini ya, akan menampilkan tanggal dan waktu. Ini untuk JavaScript. Nah, misalnya klik. Nah, jadi perintah tanggal dan waktu hanya cukup date, tanda kurung, buka kurung, tutup kurung seperti ini. Dan diletakkan di dalam ID demo karena perintahnya di sini on click get element by ID demo. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian JavaScript itu ya. Ya ini web study JavaScript itu mana? Nah, pertama HTML untuk mendefinisikan konten halaman web, isi dari halaman web. Kalau HTML ya. Jadi JavaScript is one of the 3 language all web developer yang harus dipelajari.
Jadi ada 3 sebetulnya yang ingin kita pelajari di dalam web developer. Itu ada HTML, CSS, JavaScript. Salah satunya adalah JavaScript. Nah, ya kalau kita analogikan seperti tadi ya, HTML itu manekinnya, CSS itu pakaiannya, JavaScript itu kalau manekin itu ingin bergerak secara dinamis, perlu otak gitu ya, dibuat sebuah robot manekin yang bisa bergerak secara dinamis mandiri, independen atau autonomous gitu ya. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Mengenal JavaScript. Nah, pertama, the spec contains some example of what JavaScript can do. Jadi di sini, di halaman ini kita akan belajar apa saja contoh dari yang bisa dilakukan oleh JavaScript. JavaScript can change HTML content. Nah, pertama, JavaScript itu dapat mengubah HTML, isi dari HTML, seperti contoh tadi ya. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk mengubahnya itu adalah menggunakan perintah getElementById. Nah, sebagai contoh di sini, the example below, jadi contoh di bawah ini mencari atau menemukan elemen HTML ID berdasarkan ID untuk memasukkan kata hello JavaScript ini ke dalam tab yang memiliki ID demo. Nah, seperti ini, ya, seperti tadi ya. Kalau tadi karena jam, maka ini diganti dengan date saja. Kalau yang akan ditampilkan itu adalah sebuah kalimat, maka di sini kita tambahkan kalimat dalam bentuk string. String karena ada tanda titik 2. Nah, jadi kalimat yang berada di dalam P yang memiliki ID demo ini, ya, ini kan kalimat awalnya kan JavaScript can change HTML content, ya, ini kalimat awalnya. Ketika diklik ini, dia akan berubah. Nah, ini bagaimana cara mengubah kalimat atau konten daripada JavaScript tadi dengan menggunakan salah satunya getElementById dengan memanggil ID demo. Selanjutnya, yang perlu diingat di sini, JavaScript itu bisa menerima keduanya ya di sini, double atau single quote. Nah, ini tanda quote itu seperti ini ya. Nah, jadi ada tanda petik 1 di atas atau petik 2 seperti ini. Jadi bisa disamakan. Bisa dianggap sebagai string. Nah, contohnya ini. Yang di bawah ini. Nah, ini sama. Perintahnya sama. Hasilnya akan sama. Itu tadi yang untuk mengubah sebuah HTML content. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, yaitu JavaScript can change HTML attribute values. Nah, di sini sebagai contoh, kita bisa mengubah nilai dari sebuah atribut HTML. Ya, contohnya misalnya, value of source. Ya, ini atributnya, atribut HTML src. Ya, kita ubah maksudnya ini image ya. Kita akan mengubah dari isi dari atau nilai dari source. Nah, sebagai contoh ini, turn on the light. Nah, ini. Kemudian turn off the light. Sebetulnya ini apa? Gambar ini bisa berubah warna seperti ini. Menurut Anda bagaimana logikanya? Ada yang tahu? Bagaimana sebuah program bisa mengubah-ubah lampu ini menjadi hidup dan menjadi mati? Ada yang tahu nggak? Disediakan 2 gambar yang berbeda, Pak. Yang satu gambar lampu mati, yang kedua gambar lampu hidup, Pak. Nanti ya, betul.
tombolnya ditekan, loncat ke masing-masing gambar yang sesuai dengan tombolnya, Pak. Nah, itu logika yang ditanamkan adalah semacam itu. Jadi di dalam ini, program ini dia akan memanggil masing-masing button ini akan memanggil gambar. Kita akan lihat programnya seperti apa sih. Karena di sini tadi ya, catching HTML attribute values, mengubah nilai dari atribut HTML. Pertama di sini, in this case JavaScript change. Jadi dalam kasus ini JavaScript mengubah nilai dari source attribute of an image. Kalau kita amati di perintah ini, ya ada dua button pertama. Ini button pertama, kemudian ini adalah image-nya, ya, image yang disediakan, kemudian ini adalah button. Nah, button kedua itu turn off, button pertama itu adalah turn on. Ya. Button pertama itu perintahnya adalah on click document get element ID, masih menggunakan get element ID ya. Dengan ID yang akan dipanggil nanti, yang akan diubah itu adalah tag yang memiliki ID image. Jadi ini yang akan diubah adalah tag image, atribut yang ada di image. Nah, yang disediakan gambar ini apa? Yang disediakan di dalam browser ini itu adalah PIC bulk of dengan format GIF. Jadi sumber gambarnya ini yang ditampilkan di browser ini adalah default-nya adalah ini. Ya, default-nya adalah ini. Nah, karena atribut ini kita ingin mengubahnya, mengubah menjadi on, maka di dalam button on click pada kondisi on ini, dia akan memanggil picture dengan bulk on, picture yang warna kuning, yang hidup. Jadi seolah-olah ketika tombol on ini kita klik, maka lampu ini akan hidup. Nah, gitu. Sebetulnya ini yang dipanggil ini adalah mengubah ini ya, mengubah gambar default-nya ini, mengubah gambar yang ini, image ini, dengan source tick bulk up ini, itu diubah ke picture bulk on GIF. Diubah, dilakukan perubahan. Ditching, gitu aja. Nah, kemudian untuk yang button off itu yang dipanggil dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi di sini. Turn off, the light. Dikembalikan. Jadi kondisi image-nya ini, atribut source-nya ini, nilai atau value di dalam atribut HTML ini, yang property source ini, dia akan dikembalikan menjadi bulk off pada tombol turn off. Nah, jadi seperti itu logika yang ditanamkan di dalam program ini, program JavaScript ini. Ini untuk mengubah sebuah atribut, nilai atribut. Ini ya, atribut value. Kemudian ketiga JavaScript itu dapat mengubah style HTML. Perintahnya masih sama ya, dokumen get element ID by ID. Kemudian ID-nya adalah demo. Yang diubah apa? Kalau tadi perintahnya ini adalah menggunakan inner HTML ya, berarti yang akan diubah itu merupakan bagian dari tag HTML-nya, inner HTML yang berada di dalam HTML tadi, halaman HTML-nya. Kalau di sini yang diubah adalah CSS-nya, berarti di sini style. Yang diubah apa? Misalnya font size. Ya, font size 35 pixel. Nah, ini contohnya. Misalnya gini ya. Font size 35 pixel. Nah, ketika tombol ini diklik, otomatis kalimat yang ada di dalam tag P dengan memiliki ID demo ini itu akan berubah sesuai dengan perintah pada JavaScript. Nah,
Jadi seperti ini. Mengubah CSS-nya. Mengubah isi dari CSS yang berada di dalam suatu tag atau atribut. Selanjutnya, JavaScript can hide HTML element. Nah, menyimpan ya elemen HTML can be done by changing the display style. Nah, ini mengubah displaynya. Sama saja mengubah displaynya. Kalau kita klik, nah, isi dari yang ada di dalam tag P ini akan hilang. Kemudian JavaScript can show HTML element. Show HTML element, kita bisa lihat ya. Di sini ada ID demo, stylenya adalah display none dan hello JavaScript. Ya. Klik nih. Nah. Jadi ada suatu tag yang memiliki ID itu bisa ditampilkan di halaman kalau kita klik tombolnya. Ini cara kerja HTML. Jadi ada beberapa, kemudian elemen HTML dan seterusnya. Nah, itu cara menampilkan HTML. Kita belum ke variabel ya. JavaScript where to. Nah, kemudian the script tag. Dalam HTML, JavaScript ini, kode JavaScript ini dimasukkan di dalam script. Jadi penulisan JavaScript itu sama dengan CSS. CSS kemarin ya, bisa inline, bisa internal, ataupun bisa eksternal. Umumnya yang dipakai itu adalah menggunakan eksternal. Eksternal itu artinya terpisah antara HTML, ini file HTML, dan file JavaScript itu dipisahkan. Dan nanti dipanggil dengan script source, nama filenya. Nanti kita akan pelajari the script tag. Jadi dia dimulai dengan script tag. JavaScript itu dimulai dengan tag script. Sebagai contoh, kita ingin menulis seperti ini ya. Ingin menulis JavaScript itu diawali dengan tag script. My first JavaScript. Jadi di sini akan ditampilkan berupa tanpa eksekusi tombol tadi ya. Ini harus menggunakan tag script. Kalau ini dihapus, tag ini dihapus, apakah bisa dijalankan? Nah, maka dia akan berubah. Kalau tidak menggunakan tag. Nah, tadi yang contoh tadi bagaimana implementasinya? Contoh tadi kita masukkan ke dalam tag karena kita memasukkan ke dalam button tadi. Button ya. Kemudian di sini on click. Nah, ada perintah on click sama dengan dokumen dan seterusnya tadi. Nah, makanya untuk menandai bahwa script yang ada di dalam halaman HTML itu adalah sebuah JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript, maka ditambahkan sebuah scripting, tag script. Nah, kalau dijalankan maka inner HTML ininya yang akan berubah, ini yang akan ditampilkan pada P ya, pada tag P yang memiliki ID demo. Ini cara kerjanya ya. Nah, kalau Anda tahu, all JavaScript, contoh dari JavaScript itu ditulis semacam ini. Ya, panjang semacam ini. Begitu juga dengan tipe HTML yang lama-lama itu, doc type-nya itu akan lebih panjang lagi penulisannya. Kalau sekarang kan cukup script saja, disimpelkan. Nah, kemudian JavaScript function and event. JavaScript function is a block of JavaScript code. Jadi ini penggunaan fungsi ya, fungsi
Dan ini dapat dieksekusi ketika dipanggil. Ya, ketika dipanggil. Nah, ataupun menggunakan event. Event itu biasanya seperti yang kita contohkan tadi, menggunakan klik button. Ketika tombol klik diklik, maka dia akan memanggil sebuah fungsi. Membuat sebuah fungsi. Lalu di sini ada JavaScript in head or body. Jadi you can place any number of scripts in an HTML document. Jadi kita bisa meletakkan sejumlah scripting di dalam HTML. Nah, scripting ini artinya beberapa baris gitu ya. Jadi script ini itu dapat diletakkan di dalam body atau di dalam head section. Bisa kedua-duanya. Sebagai contoh, misalnya ini JavaScript in head. Contoh di sini adalah function. Function, ya, ini membuat function. Ya, ini struktur atau sintak dalam pembuatan function di dalam JavaScript. Hampir sama dengan kita membuat function di bahasa C. Nah, ini script function yang diletakkan di antara head. Ya. Jadi ini functionnya, ini adalah nama function. My function ini adalah nama function. Dan isinya apa yang akan dipanggil? ID demo tetap. Kemudian isi yang akan ditampilkan nanti adalah paragraph change. Jadi ketika dipanggil ini, panggil by event on click. Ya. Kalimat paragraph ini akan diubah ke paragraph change berdasarkan event button on click. Nah, ini kan langsung memanggil nama fungsi saja ini. Nah, on click tidak lagi memasukkan nama lengkap semacam ini. Jadi eksekusinya apa? Di sini my function ya, dipanggil, kemudian kita contohkan. Ini. Nah, di sini paragraph ini ya, ini sudah muncul di browsernya, itu akan diubah paragraph change. Akan diubah berdasarkan function. Paragraph change. Tuh. JavaScript in body. Sama penempatannya, penulisannya juga sama. Jadi seperti ini ya. Kalau scriptingnya itu masuk ke dalam body. Ini ada tab body, jadi dimasukkan di dalam body. Jadi satu dengan button on click. Ini hasilnya akan sama. Program ini hasilnya akan sama dengan yang tadi. Jadi script dari bahasa C ini bisa diletakkan di dalam satu halaman HTML ya, dengan memberikan tanda tab semacam ini, dan peletakannya boleh di luar tag body, atau boleh di dalam tag body, atau boleh di dalam tag head. Nah, ini peletakannya. Internal jadi satu ke dalam halaman HTML. Lalu di sini eksternal JavaScript. Eksternal JavaScript itu biasanya terpisah, sama seperti pembuatan CSS. Jadi terpisah, ini HTML sendiri, kemudian di sini adalah file CSS. Di mana file CSS JavaScript ini kita memberikan nama tersendiri, nama mandiri gitu ya. Dengan isi my function ya, dengan isinya yang tadi. Jadi isi script ini dipisah kalau di dalam file JS. Hanya saja penulisannya tidak menggunakan tag script. Jadi seperti ini aja. Yang dipisah
yang ditulis dengan nama filenya adalah myscript.js. Supaya dikenali, itu harus menggunakan format JS. Anda bisa langsung mempraktekkan di sini ya. Nah, di sini ya. Kemudian dari file tadi, di dalam halaman HTML-nya kita panggil ya. Misalnya di sini sebagai contoh, ini kita buat eksternal filenya adalah myscript.js ya, dipisah, maka pemanggilannya di halaman HTML-nya itu formatnya script source script. Kemudian agak lama ya. Nah, ini. Jadi ini terpisah ya. JavaScript ini sebetulnya source ini ya, ini sistem pemanggilan atau sintak pemanggilan file JavaScript dari luar, eksternal. Ya. Jadi seperti ini, script myscript.js ya, dipanggil nama filenya yang terpisah tadi, penulisannya seperti ini. Nah, paragraf C. Ini sebetulnya script ini terpisah, tidak jadi satu ke dalam ini. Ini model pemanggilannya saja ini. Cara memanggilnya di dalam eksternal. Tuh ya. Nah, jadi eksternal JavaScript advantage ini model yang sering digunakan. Jadi terpisah dengan HTML dan kode. Ini membuat HTML dan JavaScript easy to read and maintain. Kenapa peletaan JavaScript ini terpisah? Itu karena bisa memudahkan di dalam pembacaan, kemudian maintenance. Dan lebih cepat ya di sini. Change-nya itu dapat lebih cepat ya untuk meload browser halaman HTML-nya. Kalau kita satukan dalam satu halaman, itu biasanya HTML itu akan berat untuk menampilkan ke situ, ke browsernya. Nah, ini eksempelnya ya, kita bisa memanggil beberapa file JavaScript yang berbeda-beda eksternal seperti ini. Atau external references. Nah, ini kalau keunggulannya apa namanya? Keunggulannya apa? Keunggulannya kalau kita menggunakan external references, kita tidak perlu membuat script JavaScript. Tinggal kita pakai halaman yang dari link luar. Nah, akan tetapi kalau linknya itu sudah tidak aktif, tentu di sini JavaScript-nya tidak akan berfungsi lagi. Apa yang kita tanamkan di dalam web dengan semacam ini, kita mengambil dari luar, itu tidak akan berfungsi. Mending file JavaScript tadi kita copy, kita ambil, gitu ya, kita sesuaikan dengan website kita, kemudian disimpan di dalam satu folder yang berbeda, meskipun berbeda ya, satu folder yang sama, gitu. Contohnya saja, misalnya ini. Saya akan share nih di dalam folder ini ya. Nah, ini ada satu folder website namanya Sentimas. Nah, ini kan terpisah nih. Ini ada folder JS, ini ada folder CSS. Dan halaman HTML-nya itu ada di sini, di luar. Jadi tinggal memanggil saja
file JS yang mana yang akan dipanggil nanti. Nah, ini ada beberapa yang bisa dipanggil. Begitu juga dengan CSS. Kita pisah-pisah ya kalau membuat aplikasi web itu supaya maintenance-nya itu mudah. Nah, ini cara mengimplementasikan eksternal JavaScript. Nah, ini yang biasanya penggunaan file path ya dengan menyimpan seperti tadi, menyimpan di dalam folder yang berbeda tapi masih dalam istilahnya satu folder dan dibagi-bagi ke dalam folder yang berbeda tadi. Oke, kita next. Itu tadi cara penulisannya, model cara penyajian JS. Nah, JavaScript output itu bisa dimungkinkan untuk menampilkan pertama, writing into an HTML element using inner HTML yang kita contohkan di awal. Kemudian writing into the HTML output using document write. Kemudian bisa menuliskan ke dalam alert box ya using menggunakan Windows Alert kalau kita ingin menampilkan dalam sebuah pemberitahuan gitu ya, itu menggunakan window alert. Atau bisa menggunakan the browser console using console.log. Nah, pertama, using inner HTML. Untuk mengakses HTML, elemen-elemen HTML, JavaScript dapat menggunakan dokumen getElementById. Ya, dengan mencantumkan nama ID-nya di dalam ini. Ini metode pertama. Jadi ID ini itu adalah sebuah atribut yang mendefinisikan elemen HTML. Dan inner property, ya property inner HTML ini, ya, ini mendefinisikan HTML konten, isi kontennya. Nah misalnya di sini saya mempunyai script dokumen getElementId demo dengan inner propertinya adalah ini. Ini kalau di JavaScript disebut sebagai property. Kemudian di sini adalah value-nya atau isi konten HTML yang akan ditampilkan gitu ya. Nih, sebagai contoh di sini mana? Ini yang tadi. Ini ya. Nih, dokumen getElementById demo. Ya, sebetulnya inner HTML ini properti ya. Isinya, isi dari properti ini itu ditampilkan di dalam tab P yang memiliki ID demo. Nah, kalau misalnya ID demo ini saya ubah ke sini, apa yang akan terjadi? Kemana my first page ini? Apakah my first page ini akan berubah atau nilai ini akan ditampilkan di sini? Dia akan ditimpa dengan inner HTML-nya ini. Jadi my first page-nya, my first paragraf itu akan hilang, akan ditimpa di sini. Jadi paragraf atau tag yang memiliki ID demo itu akan ditampilkan. Nah, yang perlu diingat di sini makanya untuk pembuatan nama yang perlu diingat di sini adalah pembuatan nama ID ini tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama dalam satu halaman. Penamaan ID itu dilarang sama. Fungsinya semacam itu untuk menghindari bentrok, istilahnya bentrok gitu ya, bentrok dari nilai-nilai yang akan ditampilkan. Misalkan demo, nanti ada ID demo lagi. Nah, itu nanti komputer akan bingung demo yang mana yang akan ditampilkan, nama ID demo yang mana yang akan ditampilkan. Nah, ini contohnya. Example. Kemudian ada using document write.
Ya, for testing purpose, it's convenient to use document write. Nah, ini sama nanti tampilannya ini untuk menuliskan sebuah dokumen, never call document right after the document has finished loading. Jadi dokumen itu harus loading dulu, baru nanti ditampilkan, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sebuah dokumen write ini tidak akan pernah dipanggil setelah dokumennya itu selesai loading. Ini kalau dokumennya besar bagaimana? Ya itu harus nunggu dulu dokumen loadingnya. Nah, ini tampilannya. Nah ini ya ada perintahnya using document write, ya menggunakan perintah dokumen write after an HTML document is loaded. Jadi setelah penggunaan ini akan dimunculkan di dalam browser itu sebetulnya setelah dokumen HTML-nya itu di-load. Dan dia akan menghapus semua HTML yang ada. HTML pertama itu di-load, kemudian tampil, barulah diubah ke dokumen write-nya, akan digantikan. Gitu ya. Nah ini contohnya menggunakan untuk memperjelas dari keterangan di atas, ini bisa dilihat di sini. Menggunakan tombol eksekusi atau event. Ya. Perintahnya apa JavaScript-nya di sini? Di dalam button on click, ketika diklik dokumen write 11. Jadi apa? Jadi pertama ini kan sudah halaman HTML pertama ini itu sudah di load, sudah selesai di load, sudah selesai ditampilkan semua. Nah, perintahnya di sini adalah ketika tombol ini diklik, maka yang dimunculkan adalah dokumen berikutnya, dokumen yang ada di eksekusi klik ini. Eksekusi klik ini isinya adalah 11. 5 tambah 6 adalah 11. Nah, itu untuk yang penggunaan dokumen write. Jadi dokumen aslinya ini dieksekusi, di-load dulu, ditampilkan, baru yang kedua untuk dokumen penulisan dokumen berikutnya yang ada di sini. Ini untuk yang penggunaan dokumen write. Kemudian di sini untuk using window alert, ya, you can use an alert box to display data. Di sini perintahnya window alert 5 tambah 6. Nah, ini muncul di sini sudah muncul di kayak pop up gitu ya. Top up gitu, pop up ya, pop up celing gitu ya. Windows alert. Jadi ada peringatan isinya adalah 11. Windows alert. Kalau ingin menggunakan peringatan, dia bisa menggunakan ini window alert. You can skip the window keyword. Ini bisa di skip dengan menggunakan di keyboard itu gambar window ya. Atau seperti ini, alert 6 tambah 9, 5 tambah 6. Nah, seperti ini ya. Tuh. Munculnya di sini. Ketika dijalankan, dia akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Tidak mengubah isi dari halaman HTML. Kemudian console log. Metode console log. Ini bertujuan untuk debugging sebetulnya. Jarang sekali digunakan, tapi bertujuan untuk debug. Untuk debugging. Lalu ada JavaScript print. Kalau kita ingin memprint suatu halaman HTML, halaman web, itu bisa menggunakan Windows print, window print. Yang terjadi kalau kita ingin print sini,
Ya, perintahnya ini adalah on click this page. Jadi button this print this page ini nanti akan menampilkan semacam ini. Ya, ini tampil ya. Jadi sebuah cetak gitu, perintah untuk mencetak. Tuh. Nah, ini tadi bagian dari beberapa JavaScript output. Kita lanjut ke next statement. Mulai ke statement Java data tipe data dan lain sebagainya. JavaScript statement. Nah, di situ ada example. Ini disebut dengan statement 1. Ini disebut dengan statement 2, 3 dan jadi ada beberapa statement yang bisa kita bangun untuk membuat JavaScript. Jadi JavaScript program itu computer program is a list of instruction to be executed by computer. Jadi program komputer ini akan mengurutkan instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Jadi statement pertama, 2, 3 dan 4 ini akan dieksekusi berdasarkan urutan karena komputer itu kan sistem kerjanya secara sekuensial, sequen. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini itu this programming instruction, jadi program instruksi program ini disebut sebagai statement. Jadi urutan-urutan program ini disebut sebagai statement di dalam bahasa script JavaScript. JavaScript statement are composed of value, operator, expression, keyword, and comment. Ya, the statement tell the browser. Jadi statement JavaScript itu terdiri dari bisa value, nilai atau operator, ekspresinya apa, kata kunci, kemudian komennya apa. Nah, kemudian di dalam sistem statement itu akan memberitahukan browser untuk menuliskan Hello Dolly, ya, inside an HTML element with demo dengan ID demo. Nah, ini adalah salah satu statement. Nah, ini ada propertinya, ini ada komentarnya atau value-nya tadi ya. Ini satu baris statement. Jadi dalam bahasa script ini kalau kita lihat contohnya misalnya di JS. Custom. Bisa dibuka ya. Notepad. Nah, seperti ini. Nah, ini statement ya. Ini baris pertama itu statement sampai sini statement pertama, 2, 3 dan seterusnya. Ini urutan statement. Pernyataan. Jadi sebetulnya kumpulan dari statement kalau di JavaScript. Tuh. Kemudian semikolon. Nah, jadi semikolon spirit JavaScript statement. Jadi setiap statement itu dipisahkan oleh semikolon. Nah, ini pertama misalkan. Pertama ini statement 1. Statement 1 itu untuk ke statement 2 harus dipisahkan berakhir dengan semikolon. Nah, untuk yang pertama ini itu mendeklarasikan 3 variabel. Ini variabel pertama, variabel kedua, dan ini variabel ketiga. Nah, jadi statementnya itu dipisahkan dengan
semikolon seperti ini. Nah, when space-based semicolon, multiple statement on one line are allowed. Jadi di dalam statement ini bisa dianggap sebagai statement juga. Tapi dalam satu baris ini statementnya terdiri dari 3. Ada 3 multiple statement namanya. Yang penulisannya itu di dalam satu baris. Tapi yang perlu diingat bahwa semikolon inilah itu yang memisahkan statement 1 dengan statement 2. Kalau semacam ini berarti statementnya ada berapa? Ada 3. Tetapi ditulis dalam satu baris. Ini untuk statement. Nah, kemudian JavaScript ignores multiple space. Mengabaikan, ignore itu mengabaikan ya, mengabaikan spasi yang berkali-kali gitu ya. Semacam ini, seperti ini contohnya, let person, kemudian ini ada spasi, kemudian let person, ini ada tanpa spasi. Nah ini akan diabaikan, tidak ada kesalahan nanti ketika penulisan semacam ini tidak disalahkan. Hanya saja ini gunanya hanya untuk mempermudah dalam pembacaan saja. Ini ya. You can add white space to your script to make it more readable. Jadi Anda bisa menambahkan spasi ini yang tujuannya untuk membuatnya lebih mudah dibaca daripada pada baris yang kedua ini. Pertama dan kedua kan boleh mudah dibaca itu di yang kedua. Kemudian a good practice is to put spaces around operator. Jadi di sini ada beberapa operator yang umum digunakan di dalam bahasa pemrograman juga ya. Sama dengan plus, min, kali, garis miring itu. Nah, contohnya let x, y plus z. Nah, kemudian di sini JavaScript line length and line break for best readability untuk pembacaan yang lebih bagus, programmer often like avoid code line longer than 80 karakter. Jadi programmer itu sering membuatnya dalam satu baris itu hanya 80 karakter. Nah, makanya sekarang pemrogram sekarang kan software aplikasi sekarang seperti halnya Studio Code itu kan sudah di sana sudah disediakan auto formatting. Jadi akan mudah nanti penulisannya line length, line break dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai JavaScript kode blok. JavaScript kode blok itu dipisahkan atau dimasukkan ke dalam tanda semacam ini, tanda buka kurung, tutup kurung. Nah, satu fungsi ini disebut dengan kode blok. Satu fungsi ini. Penulisan fungsi ini satu kode blok. Selain itu, JavaScript keyword itu juga banyak sekali ya. Ada keywordnya, ada var, declares a variable, kemudian let, declares a block variable, kemudian ada const, declare a block constant, ada if, make a block statement execute on a condition, jika kondisional, ada for, switch. Nah, ini untuk perulangan, function, declare a function, nah, untuk mendeklarasikan fungsi, return itu exist a function, return ini berarti kita perintah return ini untuk keluar dari fungsi, try ini untuk implement error handling, untuk menangani sebuah error, untuk mengimplementasikan penanganan sebuah error di dalam block statement. Jadi ada beberapa keyword. Nah, okay. Sintaknya, JavaScript syntax is the set of rule. Jadi ada satu aturan ya, sebuah aturan di dalam penulisan sintaks JavaScript. Ya, terdiri dari seperti ini. How to create variable. Nah, membuat variabel itu bisa var x atau menggunakan let y.
menggunakan var x, let y, atau konstan tadi. Nah, penggunaannya seperti apa? How to use variable, sama semacam bahasa C. Misalnya, kita punya nilai 5, ya. 5 ini apa? 5 ini berupa string atau apa namanya? Integer. Kalau seperti ini. Coba saya tanya. Jika seperti itu, ini variabel ini disebut sebagai variabel string atau integer. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, ini how to use variable. Integer, Pak. Integer, betul, integer. Penulisannya, sintaksnya sama dengan bahasa yang lain, bahasa C. Ya, ini kalau tanpa semikolon, tanda petik, itu disebut sebagai integer. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, penulisannya semacam ini. X sama dengan 5, Y sama dengan 6. Let Z sama dengan X plus Y. Jadi nanti X ini akan diisi oleh nilai 5, dan Y ini akan diisi, variabel Y ini akan diisi oleh 6. Maka kalau kita cetak Z, di mana Z itu adalah X plus Y, berarti hasil Z ini sama dengan 11. Jadi itulah konsep penjelasan variabel. Nah, JavaScript value ini, jadi ada dua tipe ya. The JavaScript syntax define two type of value. Jadi sintak JavaScript ini mendefinisikan dua tipe nilai. Yang pertama fixed value dan variable value. Nah, fixed value ini disebut sebagai literal. Kemudian variable value itu disebut sebagai variable. Keduanya ini penting. Sintak keduanya ini penting. Ya, pertama yang number. Number are written with or without decimal. Nah, kalau kita menulis semacam ini JavaScript literal ya. Ini disebut sebagai number. Number yang berupa integer atau floating ya. Float. Kita ambil contoh, ini nanti akan ditampilkan semacam ini saja. 10,6. Ini dikenali literalnya, penulisannya sebagai number. Kalau string, tentu di sini harus menggunakan yang namanya semikolon. Nah, ini semikolon. Jadi sama saja di sini, kalau kita menggunakan titik 2, kalau kita jalankan, nah ini hasilnya akan sama. String can be written with double or single quote. Bisa dituliskan dalam bentuk double atau single quote. Nih. Kemudian tadi yang literal, nah sekarang ada JavaScript variable. Nah, di dalam bahasa pemrograman variabel itu digunakan untuk menyimpan data nilai. Nah, misalnya saya tulis let x sama dengan 6, berarti nilai 6 ini akan disimpan di dalam X. Itu namanya variabel. Variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah variabel X. Isinya berapa? Isinya adalah angka 6. Literal 6. Number. Ya, angka 6. Nah, di dalam mendeklarasikan variabel, JavaScript ini bisa menggunakan var, let, kemudian bisa menggunakan const. Bedanya apa? Variabel ini kalau kita menggunakan var itu biasanya umumnya kalau variabel-variabelnya itu bisa diubah-ubah. Tetapi kalau let ini tetap ya, kalau nggak salah tetap. Anda bisa coba ya antara ketiga variabel ini penerapannya. Nah, nanti misalnya di sini ya, mana? Ini aja lah kita contohkan. Ini let. Sebetulnya nggak ada bedanya, cuma
kalau kita implementasikan di dalam pemrograman antara var dan let dan const itu ada perbedaannya. Jadi var, nah misalkan var, nah, ini hasilnya akan sama. Misalnya di sini var x, ya y, saya tambahkan y di sini misalnya 7. Nah, ini variabel y. Kemudian ada lagi variabel z, di mana variabel z itu sama dengan 6 kali 7. Apa yang dihasilkan? Oh, enggak ada hasilnya ini. Oh, ini variabel ya. Variabel x y. Z dokumen demo. Oh, yang ini kan seharusnya demo ID variabel demo. Oh, ini Z. Nah, ini jangan lupa ini. 13. Ini perkalian. 42. Nah, jadi semacam ini. Jadi yang dicetak ini inner HTML-nya yang ditampilkan di dalam sini itu adalah variabel Z. Variabel Z X kali Y. Sekarang kalau di sini saya ubah ke let. Misalnya saya ubah ke let, ini penjumlahan. Sama. Konstanta, hanya saja ada perbedaan di sini sebetulnya antara var dan let itu lebih ditekankan kepada variabel yang statis gitu ya untuk yang let itu. Kemudian konstan. Nah, ini tidak akan muncul konstan kecuali kalau ini penulisannya itu dalam satu baris. Biasanya konstan ini akan muncul dalam satu baris ya, misalnya konstan const kemudian x sama dengan 6 ini x. Nah, ini penggunaannya dalam satu baris untuk konstan. Nah, nanti kalau kedua misalnya xy 7y. Nah, ini yang akan ditampilkan yang mana? Kita ubah lagi, kita tambah lagi y. Yang dibaca adalah yang pada bagian bawah. Kecuali di sini di sini kita tambahkan. Nah, makanya variabel demo itu tidak boleh sama. Ini demo ID ya, ID demo itu tidak boleh sama. Kita tambahkan ID demo 1. Nanti akan muncul keduanya ini. Atau penulisannya Anda bisa mencoba dengan model strategi yang macam-macam. Kemudian JavaScript operator ya, operator aritmatikanya ini untuk komputasinya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ada operator penanda ya, ini menggunakan semacam ini. Kemudian JavaScript expression ini menggunakan 5 kali 10 ya, expression kombinasi nilai, variabel dan operator yang mana komputer akan menghitung sebuah value. Kemudian computation-nya disebut sebagai evaluation. Tuh. Atau menggunakan expression can also contain variable value semacam ini. Bisa menggunakan number kali number atau variable kali number. Nah, misalnya contoh, asalkan kalau yang semacam ini penulisannya itu nilai X ini harus terdefinisi. Ya. Sinilah misalnya ini nilai X harus terdefinisi. Ini yang akan ditampilkan adalah X kali 10. Berarti nilai X ini harus didefinisikan dulu variabel yang di atas. Var X. Ya.
var X, kemudian X ini diisi dengan nilai 5. Bagaimana kalau ini saya hapus, misalnya penulisannya di sini. Var X sama dengan 5. Apakah boleh? Boleh. Tapi umumnya, kalau semacam ini penulisannya itu menggunakan konstan. Cons. Hasilnya akan sama. Misalnya ini saya ubah tandanya. Nah, hasilnya akan sama kalau semacam ini. Hanya penggunaan fungsinya yang berbeda, fungsi variabelnya. Nah, kemudian penulisan semacam ini ada string, kemudian ada spasi, ada string lagi, penambahan semacam ini. Ini nanti hasilnya akan seperti ini, John Doe, John spasi Doe. Jadi ada beberapa tipe yang bisa kita tuliskan. Tentu untuk yang semacam ini harus didefinisikan juga. Nah, ini bisa didefinisikan misalnya ini ya. Ini misalnya saya ingin mencetak di sini adalah X plus spasi Y. Nah, berarti di atasnya ini harus kita tulis dulu variabel. Ada variabel X di sana. Kemudian ada variabel Y. Ya. Nah, X isinya apa? X adalah berupa string John. Kemudian Y sama dengan string Doe. Maka kalau kita masukkan ke dalam ini, apa hasilnya? Nilainya ini seharusnya, kok XY ya? XY, X sama dengan koliteral. Contoh. Oh iya, itu nggak bisa. Kalau seperti ini tidak bisa. Dia harus, karena dia di sini tadi berupa apa ini? Expression. Ya, karena ada tanda-tanda ini, tanda semacam ini. Dia harus dituliskan di dalam perintahnya sendiri. Seharusnya bisa. Kalau misalnya John Doe ini saya ubah let variabel tetap xy. Oh iya, ini harusnya diubah ya. Karena di situ sudah string. Nah, nih. Jadi penulisannya semacam ini. Karena di sini tadi sudah berupa variabel X dan Y itu sudah berupa string. Ya. Kalau ingin mencetak di dalam variabel ini, mencetak variabel X itu berisi string John, Y berisi string Doe, yang dipisahkan dengan spasi. Ini bisa berubah-ubah. Var misalnya. Var juga sama. Ini yang salah tadi. Nah. Jadi seperti itu, pemanggilan nama variabelnya yang dipanggil. Jadi nggak perlu menambahkan tanda kutipnya. Nah, kemudian ini JavaScript keyword. JavaScript keyword are used to identify action to be performed. The let keyword tell the browser to create variable. Jadi kata kunci let ini itu adalah untuk memberitahu browser untuk membuat sebuah variabel. Dan variabelnya itu adalah X dan Y. Di mana X variabelnya adalah 5 tambah 6 yang berarti 11. Dan variabel Y adalah X kali 10. Maka nilai X ini berapa?
Berapa nilai X-nya? Seharusnya. Saya punya variabel ini ya. Variabel, membuat variabel dengan perintah let, di mana nama variabelnya adalah X dan Y. Dan X itu saya isi 5 plus 6. Berarti nilainya berapa nilai X ini? Nah, matematika nih. Ada yang tahu? Nilai X itu 5 plus 6. Halo, ada yang tahu nggak? Nilai Y, Pak. X. Enggak, saya tanya X-nya dulu. X sama dengan isi variabelnya 5 plus 6. Berarti kalau dibaca berapa? 5 plus 6. 11, Pak. Ya, 11. Jadi X nanti akan 11. Berarti nilai Y ini hasilnya berapa? 21. 21. Nah, itu supaya kita memahami variabel dari sisi logika pemrograman, ya, di mana X itu adalah 5 plus 6, di mana nanti berarti adalah 11, karena isi sudah ada tanda compute-nya, tanda penjumlahan, ya. Dan kemudian Y, nilai Y ini adalah perkalian antara X, variabel X yang nilai yang disimpan di dalam X ini dikalikan dengan nilai 10. Begitu juga dengan ini. The var keyword also tell the browser to create variable. Sama. Ini hasilnya juga sama. Nah, kita buktikan. Ini yang menggunakan let. Let, berapa Y? Berapa Y? Y adalah 110. Kalau ini 11, ya, berarti kalau dikalikan, maka di situ 110 hasilnya. Sekarang menggunakan variabel var, perintah var. Menggunakan perintah var itu sama. Memiliki hasil yang sama. Nah, ini perintahnya ya. In this example, using var or let will produce the same result. Jadi perintah var dan let itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalau lebih jauh nanti untuk apa sih let dan untuk apa sih var itu akan nanti dijelaskan di dalam tutorial berikutnya. Nah, ada beberapa variabel yang fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ini fungsi JavaScript comment. JavaScript comment itu ada semacam ini atau menggunakan garis miring bintang. Garis miring bintang ini umumnya kalau ada multiple comment gitu ya. Ada multiple line comment. Nah, menggunakan yang ini. Nah, di sini JavaScript identifier or name. Ya, identifier are JavaScript name. Identifier are used to name variable or keyword and function. The rule for legal name. Nah, aturan untuk nama-nama yang legal yang diperbolehkan sama dengan menggunakan itu untuk mengidentifikasi JavaScript ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Ini ada letter, ini yang bisa digunakan $sign, perintah dollar, or an underscore, perintah underscore seperti ini. Nah, ini yang perlu menjadi catatan adalah numbers tadi ya, angka. Numbers are not allowed as the first character in name. Jadi angka itu tidak diizinkan sebagai karakter nama. Misalnya kita membuat sebuah variabel, inilah contohnya. Variabel di sini adalah membuat nama ini
Nah, seperti ini. Angka 5 dulu, baru huruf itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang perlu dihindari. Nama variabel misalnya ya. Ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini tidak boleh digunakan. Nama di awal itu angka. Jadi dia akan mudah mengenali, mengidentifikasi angka tersebut. JavaScript is case sensitive. Nah, case sensitive itu artinya apa? Case sensitive itu antara nama ini, misalkan ada nama variabel last name dengan menggunakan nama besar, huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Tidak dianggap sama. Ya, sifatnya JavaScript adalah case sensitive. Jadi variabel last name yang satu memiliki huruf besar, yang satu huruf kecil seperti ini, itu dianggap berbeda. Anggapannya berbeda, sudah berbeda. Itu kalau di case JavaScript. Kemudian di sini ada penulisannya. Historical programmers have used different way to joining multiple word into one variable name. Nah, ini bisa menggunakan first name yang dipisah dengan hyphen, ya, tanda strip. Nah, intercity itu bisa menggunakan maaf. Oh, ini ada perintah ya. Hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtraction. Oh ya. Ini first name dia tidak boleh menggunakan ini variabel. Tidak diperkenankan di dalam JavaScript tanda-tanda hyphen semacam ini. Underscore. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Sebentar. Historical program have used different way to join multiple word into one variable name. Hyphen tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Kalau ini underscore ini masih diperbolehkan sepertinya ini. Underscore itu diperbolehkan. Kita coba ya, underscore. Underscore. Misalnya TV1. TV underscore 1. Kemudian ada variabel RCTI. Nah, misalnya TV1, variabel TV1. RCTI itu 7. Berapa variabel X? Oh, ini ada tanda. Oh, variabel TV1. Oh, masih diperbolehkan. Berarti di sini yang tidak diperbolehkan adalah tanda strip hyphen semacam ini saja. Upper camel case itu bisa digunakan, lower camel case itu juga semacam ini bisa digunakan untuk penulisan variabel. Oke, itu tadi variabel. Sintak, penulisan sintak yang perlu diperhatikan. JavaScript comment, single line comment. Nah, ini single line comment menggunakan strip garis miring 2. Ya, di sini seperti ini contohnya. Changing heading itu dianggap sebagai comment. Nah, ini sebagai comment. Multi line comment itu menggunakan tanda bintang dan garis miring dan bintang, dan ditutup dengan bintang garis miring. Contohnya seperti ini. Jadi kalimat line ini, kalimat yang ada di antara tanda ini itu dianggap komen oleh JavaScript. Tuh. Nah, ini kalau kita menggunakan komen supaya statement program kita itu tidak dieksekusi, itu bisa dikomen dengan menggunakan garis miring 2. Ini kalau kita tidak ingin mengeksekusi program tersebut. Ya.
Kalau beberapa statement dari program itu tidak ingin dieksekusi, kita bisa gunakan seperti ini. Supaya ini terkomen, ya. Tidak dibaca oleh browser. Tuh. Nah, ini tentang komen. Nah, ini sekarang variabel. Nah, ini tadi yang kita bicarakan di awal tadi, yang paling penting di situ adalah variabel. Jadi ada 4 cara untuk mendeklarasikan variabel JavaScript. Pertama, menggunakan var, menggunakan let, menggunakan constant, atau menggunakan nothing. Apa itu variabel? Variabel itu kita anggap biasanya sebagai kontainer, ya, tempat penyimpanan. Anggaplah itu kontainer. Variable are container for storing data. Jadi sebuah kontainer yang di dalamnya itu untuk menyimpan data dan sifatnya biasanya sementara, itu ya variabel. Misalnya di situ in this example x, y, z are variable declared with the var keyword. Jadi x, y, z ini merupakan kontainernya. X itu kontainer X, Y kontainer Y, asumsinya ya, analoginya, Z adalah kontainer Z. Nah, ini ketiga ini adalah variabel. Dan ini dideklarasikan dengan kata kuncinya adalah var. Ini yang pertama var, yang kita pelajari. Var, ya. Variabel X sama dengan 5, variabel Y sama dengan 6. Variabel Z sama dengan X plus 6. Nah, hasilnya di sini variabel Z berapa nilainya? Nah, kalau kita tulis saja di sini seperti ini. Berapa nilai Z-nya? Apakah akan muncul juga? Tentu akan muncul juga. Tetapi pada baris ini tidak dianggap sebagai variabel. Run. Nah, hasilnya adalah 11. Ini untuk variabel, penulisan variabel bisa seperti ini. Nah, kemudian juga menggunakan let X, Y, Z. Menggunakan let, sama saja. Kemudian, in this example, X, Y, Z are undeclared variable. Jadi, semacam ini, contoh seperti ini tidak terdeklarasi sebagai variabel. Nah, kalau yang ini tidak terdeklarasi sebagai variabel, berarti dia tetap akan menampilkan nilai yang ditunjuk atau yang dituliskan di dalam inner HTML. Hanya saja ini tidak dideklarasikan sebagai variabel. Nah, jadi ketiga contoh di atas, X itu menyimpan kontainer X, ya. Kontainer X itu menyimpan nilai 5, kontainer Y menyimpan nilai 6, Z menyimpan nilai 11. Karena X plus Y. Hasilnya sama, hasilnya akan sama. Hanya saja yang pada bagian akhir ini tidak dideklarasikan undeclared sebagai variabel. Nah, kemudian when to use JavaScript var. Nah, kapan kita menggunakan variabel JavaScript, perintah atau keyword var dari JavaScript ini? Variabel JavaScript selalu mendeklarasikan var, let, atau constant. Nah, di sini ternyata ada the var keyword var ini digunakan in semua JavaScript kode JavaScript dari tahun 1995 sampai 2015. Nah, kemudian the let and const keyword itu ditambahkan
ke JavaScript di tahun 2015 sampai sekarang. Oh, ini perbedaannya ternyata ya. Perbedaannya di sini ya, bukan berkaitan dengan variabel yang bisa tetap atau tidak tadi. Jadi if you want your code to run in all the browser. Jadi kalau kita ingin menggunakan atau menjalankan di browser yang lama ya, di browser yang lama, Anda menggunakan var. Berarti ketika kita ingin membangun aplikasi berbasis JavaScript, itu mending kita menggunakan var saja. Karena var ini kan bisa meskipun di browser yang baru bisa digunakan. Biasanya kan kalau kita lihat di sini ya, var, jadi sesuatu yang diciptakan lebih tua itu biasanya masih bisa dimunculkan di aplikasi yang baru, versi baru gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan perintah yang baru, itu tidak bisa dibaca oleh browser yang tua, tidak dianggap oleh browser yang tua, yang lebih lama. Ini when to use JavaScript var, when to use JavaScript cons. Nah, ini ada tadi JavaScript var, ini ada kapan kita menggunakan cons. If you want a general rule, jadi jika Anda menginginkan aturan secara umum, itu variabel selalu mendeklarasikan dengan cons. Kalau sifatnya variabel itu umum. Kemudian, if you think the value of the variable can change, use let. Nah, jika Anda pikir nilai dari variabel itu dapat diubah, gunakan let. In this example, price 1, price 2, and total itu variabel. Misalnya cons ini ya. Oh, ini bisa berubah-ubah ya. If you think the value of the variable can change, use let. Nah, ini misalnya cons price 5. Penulisan cons ini berbeda ya tadi ya. Jadi konstanta itu tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah di sini seperti ini. Nanti tidak akan terbaca. Tidak bisa terpisah seperti ini. Price. Nah, ini tidak akan terbaca. Jadi yang nilai price yang ada di sini tidak akan terbaca. Jadi penulisannya untuk yang konstan itu adalah ini. Total sama dengan total. Tuh. Jadi perbedaannya. Jadi jika ini nilai dari variabel itu dapat diubah. Nah, penjelasannya untuk yang ini, contoh di atas ini menggunakan cons itu tadi ya, kapan kita menggunakan variabel cons. Itu dua variabel price 1 and price 2 itu deklarasikan dengan keyword constant. Berarti nilai konstan itu nilainya tidak dapat diubah lagi. Nah, kemudian variabel total itu dideklarasikan dengan let keyword. Berarti variabel yang ada di sini, let ini, itu value-nya, nilainya dapat berubah-ubah. Dapat diubah-ubah. Nah, kemudian ini mengenai algebra ya. Aljabar, just like an algebra atau aljabar seperti di dalam penjumlahan, aljabar, matematika aljabar, variabel digunakan sebagai di dalam expression dengan menyebutkan ekspresinya. Ya, let z sama dengan x plus y. Nah, sama seperti aljabar. Jadi variabel ini sebagai catatan itu adalah container for storing value. Tuh. Nah, jadi identifier JavaScript untuk mengidentifikasi JavaScript, this unique name disebut identifier, ya, age, sum, total value, volume, dan seterusnya.
Ini operatornya menggunakan sama dengan. Nah, kalau semacam ini bagaimana? Tadi kan kita sebut Z sama dengan X plus 5 misalnya. Nah, the assignment operator in JavaScript, the equal sign, tanda sama dengan ini adalah assignment operator assignment. Nah, jadi disebut sebagai operator assignment, bukan sebuah operator sama dengan, gitu ya. Dalam kasus ini dia akan berbeda. Dalam kasus ini itu artinya dia tidak berfungsi sebagai aljabar, gitu ya. Nah, di dalam JavaScript ini membuat sebuah penanda ini ya, itu sebagai increment ya, in calculate the equal operator ini itu ditulis seperti ini kalau di dalam JavaScript. Kalau penulisannya assignment operator, berkaitan dengan assignment operator. Nah, kalau kita contohkan ini, contohkan apa yang akan terjadi di sini. X itu tadi apa? X sama dengan X plus 5. Kita ubah, misalnya X sama dengan X sama dengan X plus 5. Kita komen yang ini. Berapa nilai X? Nah, nilainya akan 10. Karena di sini nilai X variabel X plus 5. Kalau ini ditambahkan sama dengan, dia akan nilainya 5 saja. Ini assignment operator, ya, tanda sama dengan ini sebagai assignment operator, bukan tanda start operator. Penulisannya ini. Jadi, in calculate the value of X plus 5 and put the result into X. The value of X is incremented by 5. Jadi ditambahkan 5 terus. Jadi hasil penjumlahan kalkulasinya, nilai kalkulasinya dari X plus 5 itu akan diletakkan di dalam X, di dalam operator X, di dalam X-nya. Jadi nilai X-nya ini akan ditambahkan dengan 5. Jadi nilai X-nya ini akan ditambahkan dengan 5, maka hasilnya berapa tadi? 10. Ya, mana? Nih. Ya kan? Nah, nilainya akan hasilnya 10. Jadi sama saja, karena ini ada X yang dibutuhkan, berarti nilai X-nya tadi, nilai X-nya ini akan ditambahkan dengan 5. Jadi kalau kalkulasinya menggunakan perintah semacam ini. Tipe data. Nah, di dalam JavaScript itu ada banyak sekali tipe data. Ya. Ini JavaScript variable can hold numbers like 100, text, value seperti like John Doe ini ya. Jadi ada beberapa tipe data, angka berupa 100 atau John Doe ya. Text value disebut sebagai text string. JavaScript can handle many type of data, but for now, just think a number and string. Jadi hanya berupa number dan string saja untuk saat ini. Ya, dikenali sebagai number and string saja. String itu ditulis dengan double atau single quote tadi, number ditulis dengan without quote. Nah, jadi ini. Jadi ternyata dengan perkembangannya JavaScript itu hanya mengenal nilai number dan string saja. Nah, untuk tipe data dari JavaScript ini. Ini disebut dengan number, ini disebut dengan string karena ada tanda petik. Kalau tanpa menggunakan tanda petik, John Doe ini tentu akan dianggapnya sebagai number.
tipe data. Tipe datanya ada dua, number dan string. Declaring a JavaScript variable, nah seperti ini untuk mendeklarasikan sama, ya. Car name ini nama variabel, let juga sama nama variabel. Perbedaannya var ini untuk browser yang lama, let untuk browser yang baru. After the declaration, the variable has no value. Secara teknikal ini tidak didefinisikan. Nah, berarti untuk memberikan nilai kita bisa menambahkan nama variabel ini dengan suatu nilai. Apakah itu nilainya string atau memasukkannya dalam bentuk number yang ditandai dengan sama dengan semacam ini. Bisa juga dituliskan dengan let car name Volvo. Nah, seperti ini, script semacam ini, maka nanti inner HTML ini akan menampilkan nama Volvo. Ini untuk yang variabel. Nah, ini sebagai catatan, sebagai seorang programmer, ya, it's a good programmer. Nah, dalam prakteknya, ya, sebagai seorang programmer yang bagus, prakteknya ini untuk supaya mendeklarasikan semua variabel itu di awal-awal script. Jadi di atas semacam ini. Di atas itu variabel-variabel itu harus didefinisikan supaya nanti mudah dibaca. Oh, variabel car name itu isinya apa sih? Volvo. Variabel berupa apa? String. Variabel apa? Misalnya variabel X itu isinya apa? Misalnya berupa number, angka. Nah, jadi nanti prosesnya, eksekusi di sininya itu akan mudah. Apakah itu di penjumlahan ataupun itu hanya ditampilkan dalam bentuk string dan seterusnya, itu akan lebih dimudahkan. Kemudian one statement dan many variable. You can declare, jadi kita bisa juga mendeklarasikan banyak variabel dalam satu statement. Nah, mulai dengan statement let, nah, yang dipisahkan dengan variabel koma. Nah, tadi kita bisa dalam satu statement itu bisa menuliskan tiga variabel, ya, tiga statement dalam satu baris, tiga statement. Nah, sekarang kita bisa menuliskan dalam satu baris satu variabel ini ya, mendeklarasikan banyak variabel di dalam satu statement. Dalam satu baris statement dengan menggunakan fungsi variabel menggunakan variabel let itu bisa dituliskan beberapa variabel. Jadi tidak di ke bawah gitu ya. Jadi ada satu variabel semuanya ini person, car name, price itu disebut sebagai let. Variabelnya adalah variabel let. Person itu menggunakan string, car name itu string, kemudian price itu adalah angka. Nah, ini. Atau bisa dideklarasikan ke bawah, penulisan ke bawah semacam ini, tetapi tidak menggunakan tanda petik, tanda titik koma di belakangnya, tetapi koma semacam ini. Dan diakhiri dengan titik koma. Berarti ketiganya ini masih mengikuti variabel let. Keywordnya adalah let. Nih, cara penulisan variabel. One statement, many variable. Value sama dengan undefinite. Nah, kalau nilainya ini tidak terdefinisi. Nah, in computer program, variable are often declared without a value. Jadi, di dalam program komputer, variabel itu sering tidak dideklarasikan menggunakan nilai. Nilainya yang mana? Nilainya semacam ini. Tidak terdefinisi nilai semacam ini. Hanya variabel saja, nama variabel. Nah, nilainya itu dapat terkadang bisa berupa memiliki yang bisa dikalkulasi atau terkadang di berupa letter, ya, berupa input, masukan dari berupa variabel form gitu ya, bisa semacam itu. Nah, makanya variabel itu terkadang tidak terdefinisikan semacam ini, tidak terdefinisikan dengan jelas.
apakah itu string ataupun number. Nah, jadi variabel yang dideklarasikan tanpa nilai ini itu akan memiliki value undefinite yang terdefinisi. Nah, misalnya ini let car name. Nah, ini nanti akan dibacanya undefinite. Inner car name, ya, variabel car name yang akan dicetak, maka dia akan undefinite. Dibaca akan undefinite. Misalnya Anda memprogram suatu microcontroller, di dalam microcontroller ternyata kan biasanya variabel apa di atas itu variabel atau berupa apa integer yang ditentukan gitu ya. Inputnya dari mana? Inputnya biasanya variabel kalau di dalam microcontroller variabel sensor, dari sensor 1, sensor 2 dan seterusnya. Nah, ini redeclaring JavaScript variabel. Bagaimana kalau kita mendeklarasikan ulang variabel JavaScript ya, ke dalam var. Nah, contohnya ini mendeklarasikan ulang, berarti yang akan dicetak ya tadi nilai dari Volvo. Sebetulnya di sini tidak efektif juga karena kita untuk apa mendeklarasikan ulang. Nah, kecuali kalau semacam ini ya, catatannya you cannot redeclare a variable declare with let or constant. Nah, kalau kita menggunakan let atau constant, itu kita tidak bisa mendeklarasikan ulang. Jadi perintah ini kan kita menggunakan var ya, var itu maka akan muncul nama Volvo. Nah, ini redeclare atau mendeklarasikan ulang. Tetapi kalau kita menggunakan perintah let, perbedaannya let dengan var, variabel let dan var, ini kita tidak akan bekerja. Karena perintah variabel ini atau konstannya tadi, const tadi tidak mengenali redeclare, tidak mengenali deklarasi ulang. Ini catatannya. Perbedaan antara var, kemudian let dan constant atau const. Nih, script arithmetic. Ya, you can do arithmetic with JavaScript variable using operator like sama dengan n plus. Let x sama dengan ini sudah akan memunculkan nilai 10. Ya, selama x-nya itu di print di inner HTML. Begitu juga dengan example dan seterusnya. Also try this ini ya. Nah, ini nanti hasilnya apa nih? Hasilnya kita bisa bayangkan karena di sini 5 ini bisa disebut sebagai string, maka hasil yang ada di sini ya 55. Hanya saja 5 awal ini dianggap sebagai string. Nah, kita coba ya. Inner HTML X. Oh, ini 5, 2, 3 seharusnya ini ada. Ini dianggap juga sebagai string ternyata. Kalau di sini ya, di JavaScript. Nah, ini yang hilang. Dianggap 10. Kalau ininya stringnya masuk, ternyata meskipun salah satu ini dianggap string dan ini variabel, kecuali kalau penulisannya ini adalah nggak bisa ini kalau seperti ini nggak bisa var sama. Jadi semacam ini dia hanya dianggap sebagai string ya. Semuanya dianggap sebagai string. Bukan bisa dijumlahkan, tidak bisa dijumlahkan. Jadi penganggapannya di sini variabel x itu isinya adalah 5 itu adalah number, 2 itu adalah string, 3 itu adalah number. Jadi tidak bisa dijumlahkan.
Nah, ini. Macam ini. Nah, karena JavaScript seperti ini ya. Jadi identifier, jadi kita bisa membuat nama variabelnya dengan penulisan $. Nah, atau underscore. Misalnya exercise sebagai tes ya. Sebelum kita akhiri. Variabel car name yang diisi dengan nilai Volvo. Nah, Volvo. Submit answer. Nah, ini variabel car name, value-nya adalah Volvo. So answer. Nah, ini betul. Kalau membuat variabel. Oke. Mungkin itu. Sebetulnya masih banyak lagi materinya. Kalau kita ingin pelajari, Anda akan lebih mudah mempelajari lewat sini. Ya, kita lanjutkan nanti setelah UTS. Sebelum nantinya ke database dan PHP. Nah, atau bisa menggunakan gratis di FreeCodeCamp. Di bagian JavaScript Algorithm and Data Structure. Jadi di sini Anda belajar ya nanti. Program. Nah, ini mulai dari JavaScript. JavaScript code itu apa di sini? Komen, dimulai dari komen kalau di dalam FreeCodeCamp ini. Try and create one of each type of comment. Komentar. Ini komentar. Nah, ini harus ada pernyataan statement. Komentar. Nah, ini diawali dari komentar. Ini kita tidak bisa melihat kalau di Java W3 School tadi bisa melihat isi dari hasil yang di running. Kalau di sini kan tidak. Kemudian mendeklarasikan variabel ini bisa langsung. Tetapi kalau di sini di W3 School ini memang benar-benar dari awal sekali. Nah, ini kan ada ini banyak tuh. Ada let constant, operator dan lain sebagainya sampai dengan web API, Ajax, JSON, JS, grafik, sampai referensinya seperti apa. Nah, ini. Sama sebetulnya di sini, hanya saja di sini penjabarannya lebih ini ya, terstruktur, lebih dipadatkan lah istilahnya. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan ujian online melalui e-learning. Ujiannya di e-learning, jangan lupa. Dan nilainya akan mudah nanti penilaiannya. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Selamat sholat Jumat. Ada? Ada Pak. Berarti untuk UTS-nya nggak jadi ke kampus ya Pak? Online ya Pak? UTS-nya kita hari Jumat itu hari apa? Hari Jumat ini tanggal 22 ya. UTS-nya melalui e-learning. Tetapi pengerjaannya di kampus gitu. Di lab. Pengerjaannya di lab. Hari Jumat kan itu? Nah, Jumat. Pengerjaannya di lab. Baik Pak. Oke, kalau gitu mungkin kita akhiri untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Dan UTS-nya ya simpel saja ya. Multiple choice.
dan ada IC. Oke, selamat sholat Jumat dan selamat belajar. Kita bertemu lagi minggu depan. Nanti untuk isi absennya, silahkan nanti pas waktu di kampus minggu depan. Untuk yang minggu ini ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.